Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah kita untuk duduk di majelis kita pada bulan hari ini. Yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi yang terbaik. Amin. Dan kita pada pertemuan hari ini kita masuk ke dalam bab yang baru ataupun asal yang terakhir dari kitab Salasatul Usul, yaitu adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengetahui bagaimana cara kita mengenal Allah, bagaimana kita bercara mengenal tentang agama Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalilnya. Kemudian juga kita termasuk di dalam bab terakhir di dalam kitab ini adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini salah satu nanti pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam barzakh. Karena salah satu pertanyaan yang ditanyakan adalah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana ada 3 macam orang yang menjawab. Ada 3 macam orang yang menjawab pertanyaan ini. Ada yang menjawab orang kafir yang berkata, enggak tahu. Ketika ditanya siapa rasulmu atau siapa imam muqtadimu, maka jawabnya enggak tahu. Dan juga ada yang perkataan seorang muslim, seorang mukmin, seorang muwahhid dengan yakin ketika ditanya siapa rasulnya, maka dia jawab dengan tegas bahwa rasulku ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada yang model yang ketiga, adalah orang-orang munafikun. Yang ketika ditanya, orang-orang munafikun juga menjawab dengan pertanyaan yang semisal dengan jawaban orang-orang mukmin, tapi ada tambahan. Ada tambahan yang menunjukkan bahwa dia tidak yakin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bukan keimanan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunianya. Dia cuma hanya berkata yaqulun nas annan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, manusia itu ngomong katanya nabi kita ada Muhammad. Kalau secara jawaban benar enggak benar. Tapi orang munafik ini juga akan tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Karena di sana dibutuhkan qaulun sabit fil hayatid dunya wal akhirah. Kita butuh qaulun sabit di dunia dan juga di akhirat, itu dalam barzakh. Harus jawabnya seperti jawaban orang mukmin yang tegas. Ketika ditanya siapa nabinya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berkata manusia itu berkata nabiku ada Muhammad. Nah, harus berkata dengan jawaban yang tegas, nabiku ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu menjawabnya karena keimanan, kadar keimanan mereka masing-masing. Yang pertama orang kafir karena enggak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali, memang enggak jawab. Orang munafik secara zahir, secara nampak dia itu beriman kepada Nabi Muhammad, tapi secara batin tidak. Maka dia berkata manusia berkata. Tapi orang mukmin yang beriman dengan baik, dengan benar, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, maka dia akan bisa menjawab seluruh pertanyaan malaikat munkar dan nakir dengan jawaban yang pasti dan lugas. Tidak ada berkata manusia berkata kayaknya begini, enggak ada. Langsung berkata siapa Tuhanmu? Maka jawab Allah. Apa agamamu? Maka jawab nanti dinul Islam. Ketika ditanya siapa nabimu? Maka jawab langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kitabmu? Maka mereka jawab Al-Qur'anul Karim. Maka kita masuk pada pertemuan kita pada hari ini adalah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka beliau membawakan al-aslu ats-tsalits, asal yang keempat, pondasi yang keempat, ma'rifatun nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyebutkan mengetahui tentang nabi kalian, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di sini beliau langsung menyebutkan Nabi Muhammad tanpa menyebutkan para nabi yang lain? Ya karena Nabi Muhammad sebagai penutup. Nabi Muhammad sebagai penutup. Sebagai penutup. Yang penting dia punya keimanan secara ijmal tentang nabi dan rasul, maka dia sudah cukup. Tapi untuk Nabi Muhammad, karena kita umatnya Nabi Muhammad, harus tahu kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa Muhammadu ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan oleh muallif sampai kepada kakeknya kedua. Sampai kepada kakeknya kedua, yaitu kakek pertama Abdul Muttalib, kakek yang keduanya Hashim. Dan ini nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam secara pendek. Nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam secara pendek, yaitu adalah Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari keturunan Hashim. Dari keturunan Hashim, wa Hashim min Quraisy, dan Hashim dari Quraisy, dari suku Quraisy, wa Quraisyun minal Arab, dan Quraisy itu dari Arab. Wal Arab min dzurriyyati Ismail, dan Arab itu bagian dari zuriyahnya Nabi Ismail alaihissalam. Walaupun kita ketahui Nabi Ismail itu bukan Arab. Nabi Ismail kalau secara kita ambil nasab dari bapaknya, maka dia Babil. Karena ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari Babil. Kemudian kalau dari ibunya, maka ibunya adalah Kibt, Mesir. Tapi kenapa di sini wal Arabu min dzurriyyatil Ismail? Karena Nabi Ismail nikah dengan Bani Arab, yaitu Bani Jurhum. Bani Arab dari Yaman. Arab dari Yaman. Karena Arab asalnya itu dari Yaman, kemudian berpencar ke seluruh Jaziratul Arab sekarang. Dari yang menempati Palestina sebelum datangnya Yahudi, itu adalah suku Arab dari Kan'aniyin, orang-orang Arab Yaman dari suku Kan'an. Dia masuk ke Palestina terlebih dahulu dari sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim masuk ke Palestina, maka sudah ada suku Arab dari Yaman, dari suku Kan'aniyin. Maka dari sanalah diitlakanlah Nabi Ismail ini keturunannya Arab. Nah, kalau seandainya kita mau belajar dengan nasab, ada istilahnya nanti Arab musta'rabah dengan Arab asli. Nabi Ismail ini adalah Arab musta'rabah karena Nabi Ibrahim asalnya bukan orang Arab, tapi keturunannya tetap dikatakan Arab karena Nabi Ismail alaihissalatu wassalam menikah dengan Jurhum dan menjadi orang yang paling fasih dengan bahasa Arab, lebih fasih daripada Bani Jurhumnya. Ini sebuah karamah dan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ismail. Walaupun Nabi Ismail bukan keturunan Arab, tapi dia yang paling fasih dalam bahasa Arab. Dia yang paling fasih dalam bahasa Arab. Maka keturunan Nabi Ismail alaihissalam juga masuk dalam bagian Arab. Maka beliau berkata wal Arabu min dzurriyyati Ismail. Dan Arab juga dari bagian dari zuriyahnya Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail dari Nabi Ibrahim. Ismail ibni Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2276. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini diriwayatkan oleh Wasilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha istafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah,
wastafa min Quraisyin bani Hashim wastafani min bani Hashim. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sebuah hadisnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istafa, memuliakan ataupun memilih dari suku atau dari anak-anaknya Kinanah, karena Kinanah adalah kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ke-10-an. Dari Kinanah, anak-anak yang Kinanah ataupun Kinanah ke bawah itu dari sukunya Ismail. Karena Nabi Ismail adalah suatu wassalam adalah suku yang besar kalau seandainya kita mau lihat dari atas. Karena jaraknya sangat jauh dari antara Nabi Muhammad kepada Nabi Ismail. Sepakat para ulama sampai ke kakek 20, yaitu sampai ke Adnan. Sampai ke kakek Adnan. Dan dari Adnan sampai ke Nabi Ismail alaihissalatu wassalam di sana ada khilaf yang banyak. Dan para ulama tidak menyukai untuk menyebutkan berapa nasab sampai kepada Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Karena di sana banyak istilahnya penipuan, karena tidak ada yang tahu. Berhenti sampai Adnan saja. Nah, sampai Adnan saja 20. Belum lagi ke atas. Maka Bani Ismail itu sangat banyak. Dari Bani Ismail yang begitu banyaknya, maka Allah Subhanahu wa taala pilihlah Bani Kinanah. Kinanah dan keturunannya. Kinanah dan keturunannya. Maka kemudian wastafa Quraisyan min Kinanah, dan juga akhirnya Allah Subhanahu wa taala pilih lagi, Allah saring lagi dari Kinanah yang begitu besar. Dari Kinanah yang begitu besar, maka dikecilkan lagi kepada Quraisy. Jadi Allah pilih lagi dari Kinanah Quraisy. Nah, Quraisy ini memang ada khilaf para ulama. Quraisy itu mana nasabnya? Ada yang menyebutkan dari Fihr, kakek Rasulullah SAW yang keenam, Fihr, atau kepada Kinanah sendiri. Kepada Kinanah sendiri. Kita anggaplah mungkin Fihr biar enak, Fihr. Maka dari Kinanah Allah Subhanahu wa taala pilih itu Bani Fihr. Bani Fihr. Fihr ini dengan Kinanah kalau nggak salah berpaut 4 atau 5 ke bawah. Nah, dari Fihr Rasul menyebutkan wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan juga dari Quraisy Allah Subhanahu wa taala pilih lagi, muliakan lagi dari Bani Quraisy yang besar itu dari Bani Hashim. Maka dari Nabi Ismail sampai ke Bani Hashim itu banyak sekali. Suku-suku yang sangat banyak. Dan bahkan sukunya juga banyak yang sudah tinggalnya tidak di Mekah lagi. Dan bahkan dari Quraisy sendiri itu ada suku-suku Quraisy yang tidak tinggal di Mekah. Ya karena Qusay, salah satu perbuatan Qusay, kakek keempatnya Rasulullah SAW yang mengusir mereka, tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke negeri Mekah karena mereka membuat sebuah kerusuhan. Maka dari suku Ismail yang paling besar kemudian dikecilkan kepada Kinanah, ini yang lebih mulia. Kemudian dari Kinanah lebih kecilkan lagi kepada Quraisy atau kepada Fihr. Maka Fihr itu lebih dikucilkan lagi yaitu Bani Hashim. Bani Hashim. Kemudian wastafani min Bani Hashim. Dan juga akhirnya Allah Subhanahu wa taala pilihlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim yang tadi sudah paling mulia. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam secara silsilah nasab adalah nasab yang paling mulia. Nasab yang paling mulia. Karena orang-orang Arab ketika masuk ke dalam Kinanah saja itu sudah beda. Dari mana? Waladnya walad Kinanah. Baninya Kinanah. Oh, Masya Allah, Bani Kinanah. Mereka sudah perhitungkan. Apalagi kalau seandainya sudah masuk lagi kepada Bani Quraisy. Apalagi masuk ke dalam Bani Quraisy. Karena pernah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adu argumen dengan orang-orang dari Syaibah, Bani Syaibah. Jadi ada berbincang lah. Ketika dikatakan Abu Bakar dari Quraisy, ana min rajul Quraisy, maka langsung berkata bakhin, Masya Allah besar sekali. Engkau dari suku Quraisy.
Karena suku Quraisy sudah terkenal kemuliaannya. Dan bahkan ketika itu orang-orang Arab secara umum mengikuti Quraisy. Dan dari Quraisy mereka yakin juga yang paling mulia adalah Hashim. Yang paling mulia adalah Hashim. Kemudian dari Hashim yaitu mereka tahu yang paling mulia dan jelas kejujurannya dan jelas keamanahannya itu Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan nanti kita bisa mungkin masuk setelah kitab ini selesai mungkin kita masuk ke sirah ya. Kita jelaskan kenapa kok silsilah Rasulullah SAW ini bisa mulia. Sampai nanti selesai sirah nabawiyah. 4 kakek Rasul ini Abdul Muttalib kan Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ya. Ibni Abdul Muttalib ibni Hashim, kemudian ibni Abdul Manaf ibni Qusay. 4 ini Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf dan Qusay, 4 derajat kakek yang sangat dan amat diperhitungkan oleh orang-orang Arab secara keseluruhan, bukan orang Quraisy doang. Sampai mereka bilang kalau seandainya di dalam perang ada salah satu dari baninya Abdul Manaf atau baninya Abdul Muttalib, maka sangat mulia pasukan tersebut. Sudah sangat mulia pasukan tersebut. Mulianya mereka salah satunya apa? Mereka tidak pernah melakukan perzinahan. Mereka tidak pernah melakukan perzinahan. Silsilahnya Rasul tidak melakukan perzinahan, tidak ikut Rayatul Hamra. Nanti dalam permasalahan Rayatul Hamra ya istilahnya pelacuran ya. Jadi mereka tidak dapat anak haram. Mereka semuanya nikah dengan nikah yang sah pada hari ini. Yang sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, nikah yaum, nikah pada hari ini yang disahkan dalam syariat Islam. Nah, keluarga Rasul semuanya melakukan hal itu. Melakukan hal tersebut. Walaupun mereka di dalam masa jahiliyah, tapi untuk permasalahan nikah tidak ada di antara mereka yang melakukan perbuatan keji. Tidak ada yang melakukan perbuatan keji. Maka mulialah nasabnya Rasulullah SAW, diperhitungkan sangat besar. Dan inilah kebiasaan nasabnya para nabi. Makanya ketika Hiraqal bertanya, apakah Muhammad ini dzu nasabin? Apakah Muhammad ini punya nasab yang bagus? Maka jawabannya Abu Sufyan, iya, nasabnya bagus. Nasabnya sangat bagus. Maka Hiraqal berkata apa? Begitulah para nabi diutus. Begitulah para nabi diutus. Bukan di sini menunjukkan ada kasta, bukan. Karena orang-orang yang menolak tadi itu syariat yang dibawa oleh para nabi, mereka pertama kali akan melihat dari nasab. Dan Nabi Muhammad pun ketika memiliki nasab yang paling mulia ini, Nabi Muhammad tidak pernah menyombongkan di hadapan para sahabat. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir ini tidak dari nasab yang mulia, pasti akan pertama kali ditolak. Apa kamu nggak punya nasab? Maka kalau kita lihat, masya Allah, semua Nabi itu punya nasab yang baik di baninya. Setiap Nabi itu punya nasab yang baik di baninya. Nasab-nasab yang mulia. Nasab-nasab yang mulia. Sampai ada Nabi Saleh atau Nabi yang lainnya itu nggak bisa diazab, nggak bisa disiksa karena apa? Kaumnya. Karena apa? Kaum punya nasab yang mulia, kaummu kuat, nggak bisa disentuh. Begitu juga Nabi Muhammad SAW secara dakwah 10 tahun di kota Mekah, Nabi Muhammad tidak bisa disentuh. Karena apa? Suku Bani Hashim yang sangat mulia dan sangat kuat ketika itu. Nah, maka ketika kita tahu bagaimana jalur dari nasabnya Rasulullah SAW, maka ma'rifatul Nabi SAW, mengetahui Nabi Muhammad SAW, ini ada yang wajib dan ada yang mustahab. Ada yang wajib. Wajib setiap mukmin harus tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Maka diantaranya ada 4 hal yang disebutkan oleh para ulama.
Yang pertama adalah Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Pertama adalah mengetahui namanya nabi tersebut. Jadi nggak boleh ada orang yang bodoh. Siapa nabimu? Nabi saya nggak tahu namanya siapa. Dia harus tahu namanya Muhammad. Nabi kita, Rasul kita namanya Muhammad. Harus tahu. Dan nama bapak, kakek dan kakeknya itu sunnah. Tapi untuk namanya Nabi Muhammad SAW harus tahu. Karena bagaimana caranya orang bisa mengikuti seseorang, namanya saja nggak tahu. Namanya nggak tahu. Siapa dia? Nggak tahu. Tapi manusia ngikutin dia, nggak mungkin. Maka yang wajib bagi kita adalah tahu namanya. Namanya Nabi Muhammad SAW itu Muhammad. Dengan nama Muhammad, bukan dengan nama yang lain. Dengan nama yang lainnya sunnah nanti. Karena nama Rasulullah SAW banyak. Kita tahu nama Rasul dengan Ahmad itu sunnah. Kita tahu nama Rasulullah SAW nanti Mahi, Abu Qasim, ataupun yang lain-lainnya, maka itu sunnah. Tapi yang wajib bagi kita harus tahu adalah nama Nabi Muhammad SAW itu Muhammad. Maka nggak boleh kita bodoh. Bodohnya kita dengan nama Nabi Muhammad SAW ini akan berpengaruh kepada ketaatan kita kepada beliau. Gimana ceritanya ada orang yang bisa mentaati Nabi Muhammad sedangkan Nabi Muhammad nggak dikenal, nggak tahu namanya, nggak diketahui namanya. Maka dia harus tahu dengan nama Nabi Muhammad SAW. Oh, ini Muhammad adalah Rasulnya Allah yang diutus kepada umat akhir zaman. Oh, Nabi Muhammad. Maka kita akan tahu nanti demikian. Kemudian yang kedua, kita harus tahu bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Dan ini masuk ke dalam syahadat. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan juga Rasulnya. Jadi dia bukan manusia biasa, dia hamba manusia, tapi dia memiliki derajat yang tinggi, itu Rasul. Dan Rasuluhunya adalah Rasul yang paling tinggi daripada para Rasul yang telah Allah Subhanahu Wa Taala utus. Karena Nabi Muhammad SAW mendapatkan maqam mahmuda, maqam yang paling tinggi, maqam yang paling terpuji, yang tidak dimiliki oleh seorang nabi pun. Yang tidak dimiliki oleh seorang nabi pun. Bahkan Nabi Ibrahim pun tidak memilikinya. Bahkan Nabi Adam yang diciptakan langsung dengan kedua tangannya Allah pun tidak memilikinya. Nabi Musa juga tidak memiliki, Nabi Isa pun tidak memilikinya. Nabi Muhammad SAW sendirilah yang memiliki maqam mahmudah. Maka beliaulah yang paling tinggi, yang paling afdal dari para rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala utus. Dan juga Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin, penutup semua para nabi. Ini harus tahu. Nabi Muhammad juga penutup sebagai para nabi. Karena nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada seorang ngaku bahwa saya ini nabi setelah Nabi Muhammad, pasti dia adalah pendusta. Pasti dia adalah pendusta. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui tentang annahu ja'ana bil bayyinat wahtada wa dinil haqq wal huda wa dinil haqq. Kemudian yang ketiga adalah kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW membawa penjelasan, petunjuk dan juga agama yang hak. Jadi Nabi Muhammad SAW ini membawa petunjuk, penjelasan dan juga agama yang hak. Makanya kalau kita lihat surat As-Saff, ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil, kemudian nanti sampai ayat yang selanjutnya, huwallazi ya bani wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil, gimana ya, astagfirullah, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil
inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma jaa bil bayyinati qalu hadha sihrun. Kemudian huwa man azlamu mimman setelahnya huwa alladhi arsala rasulahu bil haqq. Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah menjelaskan Nabi Isa alaihissalam, maka Rasulullah SAW itu membawa agama yang hak, dan juga begitu juga para nabi dan para rasul yang lainnya. Begitu juga dengan para nabi dan para rasul yang lainnya, semuanya membawa agama yang hak. Agama yang dibawa Nabi Musa juga hak, yang dibawa Nabi Adam, dibawa Nabi Ismail, dibawa Nabi Ibrahim, ataupun dibawa para nabi yang lainnya, semuanya hak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus buat Nabi Muhammad kita harus tetapkan itu, dan wajib bagi kita menetapkan hal tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah ma'rifatu anna alladhi dalla ala sidqihi wa thabatat bihi risalatuhu huwal qur'anu kalamullah. Dan juga kita mengetahui Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini menetapkan atau menunjukkan jujurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Qur'an, Masya Allah, kita akan mendapatkan sebuah ilmu yang sangat besar. Ilmu yang sangat besar, yang mungkin kita nggak dapatkan di kitab-kitab lain. Jadi Al-Quran itu bukan cuma sekedar ya bahasa kita mungkin cuma hanya ibadah, sholat, puasa, sedekah, haji, dan enggak. Dalam Al-Quran itu banyak hal yang disebutkan dalam Al-Quran, bahkan dengan permasalahan sains pun ada. Maka itu akan menjelaskan benarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul jujur dan membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat banyak ayat-ayat yang menjelaskan kebenaran Rasulullah SAW, dan baru terbukti di tahun-tahun ini atau abad-abad ini. Sebelum abad ini mungkin nggak kelihatan, tapi abad ini sudah terlihat bagaimana Rasulullah SAW benarnya. Karena kita seorang mukmin pasti akan mengimani Al-Qur'anul Karim. Maka 4 hal ini adalah 4 hal yang wajib kita ketahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk nabi dan rasul yang paling mulia dari semua sisi. Kalau dari secara nasab juga mulia umat ini, dan dari secara ilmu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia. Dari ketakwaan, dari nabi, status kenabian dan kerasulan pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia atau rasul yang paling mulia. Kemudian beliau menyebutkan walahu minal umri 63 sanah minha 40 qabla an-nubuwah wa 23 fi an-nubuwah. Maka beliau menyebutkan, setelah menyebutkan nama beliau, nasab beliau, kemudian menyebutkan beliau keturunan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, maka beliau menyebutkan umurnya Nabi Muhammad itu sebanyak 63 tahun. 63 tahun. Minha 40 qabla an-nubuwah. Dan di antara 63 tahun beliau membagi dua. Ada yang sebelum nubuwah, sebelum diutus jadi nabi, sama setelah diutus jadi nabi. Kalau sebelum diutus jadi nabi, maka ada 40 tahun Rasulullah SAW hidup. 40 tahun Rasulullah SAW hidup. Kemudian setelah 40 tahun, setelah usia 40, maka seterusnya sampai 63 ini masa nubuwah. Masa Rasulullah SAW sudah diutus menjadi nabi dan rasul. Beliau membagi umurnya Rasulullah SAW demikian. Jadi ada dua fase, sebelum nubuwah dan setelah nubuwah.
Dan para ulama lebih banyak pembahasan setelah nubuah 23 tahun tersebut daripada 40 tahun sebelumnya. Daripada 40 tahun. Soalnya kalau kita lihat umur 40 tahun lebih banyak. Ya, seharusnya lebih banyak, tapi tidak. Karena apa? Karena baru menjadi nabi dan rasul itu di usia 40 tahun. Maka dari situlah mendapatkan kerincian yang begitu dahsyat yang tidak pernah dicatat dalam sejarah. Ada seorang manusia yang dicatat sejarahnya lebih detail daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ini diakui oleh orang kafir. Sejarah yang paling detail, sejarah yang paling sempurna, sejarah yang paling menyeluruh itu sejarahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka rugi kalau seandainya kita tidak tahu bagaimana sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mengetahui sejarah kehidupan Rasul juga bagian dari ibadah kita. Dan beliau tidak membagi nanti di usia setelah nubuah dipecah menjadi dua fase. Nah, ada di Makkiyah dan ada di Madaniyah. Yang kita tahu pada itu ada 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nanti di Mekah pecah lagi. Ada 5 tahun dakwah sirriyah, kemudian sisanya 8 tahun dakwah jahriyah. Kemudian nanti dipecah lagi fase-fase di Mekah ada 4 fase. Kemudian fase di Madinah ada 4 fase. Yang insya Allah nanti kita akan jelaskan ketika kita masuk ke dalam Sirah Nabawiyah. Maka usia Rasulullah SAW 63. Ini yang kuat. Karena ada yang menyebutkan 60. Ada yang menyebutkan 60 dan itu dari Abdullah bin Abbas kalau salah, atau Anas bin Malik. Jadi seorang dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebutkan 60? Maka dijawab para ulama dan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Disebutkan 60 karena 3 tahun awal tidak dihitung. Kebanyakan tidak dihitung. Karena 3 tahun awal dakwah atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi itu kebanyakan fatrul wahyi, putusnya wahyu. Atau maksudnya berhentinya wahyu. Dan nanti kita akan bacakan di sini beliau menyebutkan nanti Nabi Muhammad diutus jadi nabi dengan surat Iqra dan diutus jadi rasul dengan surat Al-Muddatsir dan itu pun ada fatrah. Ada fatrah. Dan nanti ada fatrah yang panjang yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Ad-Duha. Nanti ada fatrah sampai 1 bulan ketika ditanya bagaimana tentang sebuah pertanyaan orang Quraisy dan Rasul SAW tidak jawab. Karena belum turun wahyu, berhenti wahyu. Maka karena kebanyakan fatrah seperti ini, maka sebagian sahabat enggak dihitung udah 10 tahun Rasul dakwah di Mekah. Ya karena enggak terlalu kelihatan. Dan 3 tahun itu dakwah yang sangat sir sekali. Dakwah yang sangat sir sekali. Dan bahkan Rasulullah memilih orang yang didakwahinya. Dan Rasulullah memilih orang yang didakwahinya. Hanya beberapa orang yang Masya Allah yang begitu hebatnya Rasulullah memilih orang-orang tersebut. Maka sebutnya 60 umur Rasul. Tapi yang benar umur Rasul 63. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah setelah Nabi jadi seorang nabi. Kemudian beliau menyebutkan nubbi'a bil Iqra dan diutus menjadi seorang nabi dengan surat Iqra. Dan diutus jadi seorang rasul dengan surat Al-Muddatsir. Dengan surat Al-Muddatsir. Nanti selain kita akan sebutkan 2 hal ini. Wa baladuhu Makkah dan negerinya Makkah. Dan negerinya Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah. Dan kita tahu bagaimana sejarah turunnya wahyu pertama. Gimana sejarah turunnya wahyu pertama ini? Yaitu surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq atau surat Al-Alaq 1 sampai 5. Yaitu yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencintai
khala, kata Aisyah radhiyallahu anhu, hubbiba ilaihi al-khala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba menyendiri di sebuah gua yang bernama Gua Hira. Nah, ini pun masuk ke fase ini karena ada beberapa fase pendukung. Ada beberapa fase pendukung. Kenapa Rasulullah SAW tiba-tiba mencintai untuk menyendiri, hanya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu ada fase-fasenya. Nah, itu pembahasan nanti di sirah. Dan kenapa beliau menyebutkan di sini pentingnya nubbi'a bil iqra'? Karena hari tersebut adalah hari yang sangat mulia. Hari yang dimana awal turunnya Al-Quranul Karim. Hari dimana pembeda antara manusia yang mulia dengan manusia yang tidak mulia. Hari yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan sebuah kaum dan merendahkan sebuah kaum karena Al-Quranul Karim. Makanya hari tersebut adalah hari yang sangat hebat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan wa ma qaddarullahu haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyat bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ini sebuah takdir perhitungan yang Allah Subhanahu wa ta'ala hitung. Kenapa ketika itu baru turun ayat, dan kenapa ayat ini Iqra turun pertama kali, tidak yang lain? Itu adalah sebuah perhitungan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan yang begitu dahsyat. Maka hari ketika turunnya wahyu surat Al-Alaq ini 1 sampai 5 adalah hari yang sangat besar untuk perubahan peradaban manusia. Dari masa jahiliyah, dari masa mereka tidak mengenal itu kebenaran, tidak mengenal kebaikan, sampai untuk mengenal kepada cahaya, nur, wal huda, petunjuk. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala pilih surat Al-Iqra, Al-Alaq. Maka ada sebuah hadis sebelum kita baca bagaimana sejarah tersebut. Maka Rasulullah SAW pernah menyebutkan, disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah keluar kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluar dari rumahnya kemudian berkata kepada para sahabat, inni raaitu fil manam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kejadian mimpinya. Maka di mana mimpi ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril dan Mikail. Malaikat Jibril di atas kepalanya dan malaikat Mikail di bawah kakinya. Maka berkatalah idrib lahu masalan. Maka salah seorang di antara mereka berkata, udah coba misalkan kepada Muhammad ini. Disuruh untuk memberikan permisalan. Maka berkatalah, innama masaluka wa masalu ummatika kamathali malik ittakhadha daran thumma bana fiha baitan. Maka salah satu dari malaikat tersebut berkata, memisalkan tentangmu dan juga tentang umatmu. Ini di awal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu surat Al-Alaq. Yang dari awalnya manusia sangat buruk akhlaknya, sangat buruk perangainya, sangat buruk dari sikap kesehariannya, dan sangat bodohnya mereka. Maka akhirnya malaikat Jibril alaihissalam itu menceritakan, itu seperti seorang raja yang dia itu memiliki sebuah tempat tinggal. Kemudian dari tempat tinggal tersebut dibangunlah sebuah rumah. Tsumma ja'ala fiha ma'idah. Kemudian dijadikanlah di dalam rumah tersebut ada tempat makanan. Udah ada hidangan. Tsumma ba'atha rasulan yad'u an-nas ila ta'ami. Kemudian ada seorang diperintahkan oleh raja tersebut untuk memanggil manusia masuk ke dalam rumah dan untuk makan.
Maka menyebutkan faminhum man ajabar rasul, maka di antara mereka ada yang menjawab panggilan seruan utusan tersebut, wa minhum man tarakahu, dan sebagian dari mereka ada yang meninggalkannya. Fallahi huwal malik, fallahu huwal malik, maka malaikat Jibril berkata, maka Allah lah raja tersebut, Allah lah raja tersebut. Wadar al-Islam, dan tempat tadi perumahannya itu adalah Islam. Wal bait, dan rumah, salah satu rumah yang tadi untuk menyediakan hidangan al-jannah. Wa anta ya Muhammad ar-rasul, dan kau adalah seorang rasul, dan kau adalah seorang rasul. Faman ajabaka dakhala al-islam, wa man dakhala al-islam dakhala al-jannah, wa man dakhala al-jannah akala ma fiha. Maka malaikat Jibril alaihissalam menyebutkan, barang siapa orang manusia ini menjawab seruanmu, maka dia masuk dalam Islam. Dan barang siapa yang masuk ke dalam Islam, maka dia masuk ke surga. Dan barang siapa yang masuk ke surga, maka dia akan makan di dalam surga. Dia akan makan dalam surga. Maka untuk mengetahui hal ini adalah dengan kita mengetahui awal permulaannya. Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang nabi. Kenapa dipilih surat Al-Alaq? Kenapa nggak dipilih surat Al-Fatihah? Kita tahu surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Tapi kenapa nggak dipilih surat Al-Fatihah? Tapi kenapa dipilih surat Al-Alaq? Karena surat Al-Alaq ini adalah surat yang memberikan sebuah perangai untuk umatnya Nabi Muhammad berbeda dengan umat yang lain. Maka kita lihat ayat pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkanlah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Umat akhir zaman yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk hidup di akhir zaman ini, pertama kali yang diingatkan oleh mereka, Iqra, bacalah. Yang pertama kali diingatkan kepada umat ini berilmu, nggak boleh bodoh. Maka hari tersebut adalah hari yang sangat besar, yang melepaskan kebodohannya manusia, yang melepaskan kegelapannya manusia menuju ke terangnya Islam. Maka dipilih Iqra, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berbeda dengan Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Nabi Musa turun kitab Taurat langsung. Dan bahkan kalau kita tahu Taurat turunnya itu setelah Nabi Musa telah pergi dari kejarannya Firaun, baru turun Taurat. Jadi nggak bersama Nabi Musa Taurat langsung ketika awal jadi seorang nabi. Tapi Nabi Muhammad ketika awal menjadi nabi langsung bersama dengan kitab. Dan kitab yang pertama kali yang dibahas, yang disebutkan oleh Allah adalah tentang Iqra, tentang ilmu. Karena membaca adalah pintu terbukanya ilmu. Maka ini bedanya kita dengan umat yang lain. Umat akhir zaman dituntut untuk berilmu. Maka kita harus berilmu. Maka ayat ini, kejadian ini adalah kejadian yang sangat besar untuk membuka cakrawala umatnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini dulu yang kita bisa sampaikan. Nanti setelah salat Isya kita lanjutkan. Syukran ya barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.